Nah sekarang kalau dari angker dan wingitnya Om, ya kan, itu mana yang lebih Om antara alas Purwo dan alas Roban? Bahkan kalau kita ngomong tua itu, kita nggak sampai Mas untuk mentafsirkan itu. Alas Purwo namanya kan Saking Purwo, Purwonya pertama, ya. iya. Jadi boleh dibilang adalah hutan pertama yang ada di Tanah Jawa, atau awal mulanya Tanah Jawa itu dari ujung timur. Di pohon beringin itu konon bersemayam sosok Singoroban. Singa ya. Singa yang Singoroban. penjaga, Singoroban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Taruh di atas meja. Meja apa ini, Mas? Meja kayu Om. Iya. Kali ini pembahasan kita ada kaitannya dengan kayu-kayu ini Om. Berarti Sebenarnya kayu-kayu itu ada di mana? ada di toko furnitur. Oh ya? Iya. Di toko furniture itu ada, selain ada kayu, ada tukang kayu nggak? Oh iya, ada tukang kayu juga ya. Siapa tukang bener kayunya? ya. Aduh Om, mau ngebahasnya ke situ lagi. Yang pasti tukang kayunya dari Jawa Om. Ya belum tentu. Oh, Di luar belum tentu Jawa juga ya, ada. luar Jawa juga ada ya. Iya. Oke, siap. Nah, teman-teman, kali ini aku sama Om Hao bakalan ngebahas dari mana asal kayu meja Iya, ini. dari mana biasanya? Biasanya Kalau dari kayu? hutan sih, Om. Hutan, kehutanan berarti. Bukan, Om. Apa? Dari hutan yang berada di Pulau Jawa. Oh, di mana itu? Kan biasanya teman-teman nih kalau ngomongin tentang hutan, itu yang paling terkenal ada dua Om. Apalagi kaitannya sama hal yang mistis-mistis. Oh, kirain bahas kehutanan katanya sama tukang kayu. Oh, jangan dong. Yuk, kan pasti banyak Mas kalau kita ngomong unsurnya ya. Berarti tentang kayu, hutan. Hutan mana? Roban iya. atau alas Purwo. Berarti alas Roban sama alas Purwo. Betul. Alasannya kapan? Alasannya nggak bayar hutang. apa? Alasannya alas Purwo dan alas Roban itu menjadi apa ya? Salah satu hutan ikon ya, hutan ikonik. Hutan ikonik gitu buat teman-teman pecinta klinik. Oh, iya? Atau iya Om, pecinta Gitu. klinik pasti langsung hutan angker di mana? Alas Roban, pasti sebutannya gitu. Atau enggak alas Purwo. Kalau udah advance dijawabnya alas Purwo. Karena Iya. yang biasa-biasa aja kalau di Jawa Barat itu orang-orang taunya alas Roban Om. Jarang Oh, gitu? banget, Oh. jarang banget tentang alas Purwo. Kalau gitu. ini dulu Mas, kalau di sekitaran Banten atau Jawa Barat, hutan mana? Alas mana? Kan itu alas Purwo kan Jawa Timur, alas Roban Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Ada sih Om, cuman aku udah lama sih ya. Pokoknya tapi lebih seringnya disebutnya gunungnya Om. Oh, gunungnya tuh hutannya kayak- include gitu ya? Iya, kayak gunung hutan di Gunung Salak, Oh, kayak gitu loh modelannya. Nggak ada yang Yang spesifik spesifik, ya? nggak ada gitu. Nah makanya ketika memang aku datang ke Jawa nih ya, Jawa Tengah gitu, Oh, terkenal dari banget luar tuh. Jawa berarti? Dari luar Jawa kok, Banten kan luar Jawa ya. Ada selat. Negara sendiri Om, negara sendiri, Banten negara sendiri, negara otomatis. Nah, alas Purwo dan alas Roban ini sering banget diadu gitu loh Om, keangkerannya. Nah, di sini kita coba cari tahu nih siapa yang paling punya energi, yang paling mistis. Berarti langsung keluar VS. Iya, Alas Roban. versus alas Roban versus alas Purwo. Purwo, oke, iya. Gitu. Nah, kalau menurut Om Hao sendiri nih Om ya, apa yang membuat orang-orang berpikir cepat tanggap gitu? Maksudnya ketika ditanya hutan itu yang disebutnya hutan angker, yang disebutnya alas Purwo dan alas Roban. Kenapa itu pikirin Om? Tentu kalau kita mau membandingkan, kita harus lihat dulu sebelum kita bilang kenapa angker atau enggak. Dan orang tahu atau enggak ya. Yang pertama adalah asal kata dulu, penting itu. Alas Purwo. Purwo itu adalah pertama. Jadi boleh dibilang adalah hutan pertama yang ada di Tanah Jawa, atau awal mulanya Tanah Jawa itu dari ujung timur. Atau dari wilayahnya sendiri yang terkenal dengan The Sunrise Van Java atau Java atau matahari terbit, pertama. Itu kata alas itu adalah hutan, Purwo itu adalah awal, jadi hutan pengawal awal. Atau dia juga memiliki nama, itu bapaknya hutan Tanah Jawa, bapaknya alas Jawa, bapaknya cowoknya itu ya bapaknya.
saudara perempuannya itu atau ibunya itu di Alas Ketonggo, berbeda cerita lagi. Nanti sedikit kita spill itu ya. Kemudian nama Roban sendiri, Alas Roban. Sama Alas itu hutan, Roban itu lerengan. Bahasa Jawa Roban itu, Om? Roban, robaan. Oh. Robaan. Jadi dia agak lereng, agak naik turun karena topografis yang ada di sekitaran daerah itu memang berbukit-bukit. Bukit naik turun, berkelok-kelok jalannya ya. Betul. Jadi diterjemahkan juga itu selain itu robaan juga atau roban itu bermakna mudah longsor atau labil tanahnya. Kemudian ada yang meyakini juga dijaga oleh Mbah Reban atau Singoroban itu yang menjaganya. Dan yang kedua adalah lokasi. Setelah kita tahu namanya, ada lokasinya di mana kan itu ya. Jadi 5W1-an, lokasinya di mana gitu. Alas Purwo itu ada di Taman Nasional Alas Purwo, yaitu di Banyuwangi. Nah, dengar katanya ini udah nih. Banyuwangi ya. Sementara di Alas Roban ada di daerah Batang, Jawa Tengah, Semarang ke barat lah. Sehingga make sense kalau orang Banten lebih kenal dengan Alas Roban karena dekat. Kemudian mitos-mitosnya tentunya banyak Mas itu yang berkaitan dengan dua tempat itu. Alas Purwo banyak sekali petilasan di situ, menjadi satu pertapaan. Alas Roban pun yang terkenal adalah dilalui jalan Dendles, kemudian banyak sekali pembuangan jenazah, pembuangan mayat ya, itu juga. Terus dari beberapa yang dibangun cerita-ceritanya gitu tentang dua ini. Kalau kemudian bisa kita simpulkan, kalau kemudian kita mencari secara spiritual, ketuaannya, tuanya, wingitnya, itu tentu sakralnya itu Alas Purwo. Tapi kalau kemudian kita mencari kesan angkernya, kesan ininya ya, horornya itu adalah di Alas Roban. Karena perkataan yang tadi saya sebut, pernah untuk membuang mayat tempat itu banyak begal, bajing loncat, karena lokasinya yang memang jalan akses utama Pantura, yaitu ke Alas Roban. Dan karena lokasinya juga tidak jauh dari Jakarta, makanya banyak orang yang mendengarkan itu, tahu. Karena lokasi yang paling gampang dijangkau adalah Alas Roban, maka yang susah kan ada di ujung tanah Jawa, ujung timur adalah Alas Purwo itu. Tempat petilasannya lebih banyak kalau di sana. Nah itu Mas, kalau kita bikin tabel perbandingannya dari dua itu. Tapi apa yang membuat Alas Purwo itu lebih ini Om, energinya ya, kalau dari energi kita bahas energi nih, energinya tuh lebih sakral, kayak lebih kuat itu, apakah emang gara-gara dia lebih tua dibanding Alas Roban gitu? Salah satunya itu Mas, kemudian vegetasi. Kalau kita ngomong hutan, nggak mungkin lah kita ngomong vegetasi ya. Vegetasinya adalah di Alas Purwo itu, karena Taman Nasional tentunya beraneka ragam atau heterogen, beraneka ragam. Termasuk pohon-pohon besar, yang menjadi ciri khas dari Jawa lampau atau Jawa purba itu kayak gitu Mas, Jawa lampau. Terus kemudian keragaman fauna, hewan-hewan di situ juga. Sementara di Alas Roban karena lebih modernisasi ya, lebih statusnya juga belum Taman Nasional, maaf jika saya salah, tapi belum Taman Nasional dan banyak sekali dikunjungi orang di situ, orang lebih gampang lewat. Dan banyak pemukiman dan luasnya juga tentunya lebih luas Alas Purwo karena dia ada di Semenanjung Blambangan atau Banyuwangi, di kepung laut langsung. Sementara Alas Roban ini ada di Pantura, hanya satu sisi yang menghadap laut Jawa. Luasnya tentunya lebih kecil daripada Alas Purwo, lokasinya juga, dan vegetasinya juga tidak terlalu beraneka ragam. Salah satunya didominasi dengan jati misalkan itu, dan tidak terlalu luas, mungkin dulu lebih luas ya. Itu kalau berkaitan dengan entitasnya tentu saya memegang Alas Purwo beraneka ragam dan sepuh, karena tempat ini juga menjadi tempat untuk bertapa para raja-raja zaman dulu, tirakat gitu. Dan banyak sekali ditemukan punden, misalkan ada makam Kiai Panjang, gua ada gua Putri, gua Ratu di situ ya, macam-macam ada gua di situ. Kemudian punden-punden yang lainnya, hutan salah satunya, hutan saya lupa ya, pasir gotri atau apa, pasir hitam atau apa, pasir hutan itu juga gitu. Alas Roban lebih simpel menurut saya, tapi nama Alas Roban tercipta lebih angker karena sebagai destinasi untuk pembuangan mayat, terutama peristiwa
tahun 65, waktu pembangunan jalan pos, Dendles, kemudian penembak misterius itu ya, banyaknya kecelakaan gitu karena memang membelah hutan jalannya. Tapi Om ya, Iya. apa itu yang tadi Om Hao sebut tadi tentang Alas Roban itu yang membuat entitas-entitas di Alas Roban itu lebih sering menampakkan wujudnya dibandingkan di Alas Purwo? Iya, saya sepakat karena memang zonasinya juga kalau Alas Purwo itu orang khusus yang spesifik bisa ke situ, apalagi ke Taman Nasional ya harus pakai izin macam-macam ya, dan untuk menjaga konservasi. Jadi entitas itu lebih adem ayem mas, lebih sedikit berinteraksi. Sementara Alas Roban sangat dekat sekali. Di jalan, di pohon-pohon, bahkan orang yang nggak niat ke situ mau nggak mau harus lewat. Iya. Apalagi dulu ketika harus melewati jalan Alas Roban Lama 1 sama Alas Roban Lama 2 sebelum ring road dan tol Trans Jawa jadi. Jadi mau nggak mau harus lewat jalan itu. Yang itu jalan yang waktu kita penelusuran di pabrik kayu. Iya. Triplek itu. Nah, itu jalan nasional yang lama itu. Jalan Pantura Lama Dendles. Kalau yang satunya yang satunya kan ring road, satunya kan tol, jalan kereta api kan. Kereta api kan khusus yang laluin. Kalau jalan tol kan baru-baru aja itu. Iya. Nah, apakah itu menjadi pengaruh Om? Maksudnya lalu lintas dengan lalu lintas yang padat, jalan yang baru dan lain-lain itu memudahkan si makhluk halus itu untuk mengganggu Om? Iya, sangat mudah untuk berinteraksi. Dan kasus kecelakaan yang sering terjadi di situ juga. Salah satu faktornya adalah mereka. Gitu. Termasuk cerita-cerita viral yang ada penjual pecel lele di Alas Roban. Pecel lele gaib. Pecel lele beneran ya mas, bukan ini ya pencinta cewek lemu-lemu ya. Maksudnya pecel lele beneran, lamongan. Iya. Penyetan itu. Bener. Iya, jadi ya emang lebih kayak lebih banyak cerita horor. Maksudnya yang random gitu loh Om kalau di Alas Roban gitu. Kayak bahkan orang yang nggak niat cari pengalaman horor pun bisa dapat pengalaman horor di sana gitu loh. Iya. Apakah itu yang maksudnya energi metafisiknya lebih besar di Alas Roban itu gara-gara itu? Iya. Dibanding Alas Purwo? Kita lihat entitas astral yang berinteraksi sih menurut saya. Kalau energi tentu saya memegang Alas Purwo mas. Dari cakupan luas dan macam-macam. Energi spiritual ya? Iya. Tapi kalau energi interaksi, Alas Roban yang menang dalam hal ini. Wow, walaupun di situ dekat dengan modernisasi ya Om ya. Sudah pemukiman menurut saya. Sudah pemukiman juga, namun tadi energi gangguannya itu lebih kuat dibanding Alas Purwo. Kayaknya kalau aku kan belum pernah, Om udah pernah ke Alas Purwo kan? Udah. Mau dong. Ya nanti bilang. Pengen dong. Kalau ini rame ke Alas Purwo gitu. Pengen dong please, aku pengen ke Alas Purwo sumpah. Kayak Om Hao gitu. Iya. Tuh curang, aku pengen juga dong. Maksudnya pengen kesana nggak pengen kesesat. Pengen kesana juga gitu kayak ngelihat cerita teman-teman yang udah kesana, cerita Om Hao, teman-teman yang lain yang udah pernah ke Alas Purwo. Pernah ya, tapi kan ke ini pabrik Iya, kayu, pabrik. nggak ke hutan ya kan? Lagi dong. Tuh. Ya. Tuh. Ini kalau rame kita Alas Roban dulu. Ya, Iya. Apa kalau 3 juta? Iya, GAD, ke Alas Purwo, ke Alas Roban versusnya beneran di sana Om gitu maksudnya, Iya. banding-bandinginnya. Jadi Alas Roban dulu, nanti kita bandingin begini-begini, terus nanti di Alas Purwo kita bandingkan, oh Alas Roban begini, terus Alas Purwo begini, supaya kita juga bisa tahu nih sosok-sosok penunggunya di sana. Nah itu, iya, menurut Om Hao sendiri, kalau di Alas Roban itu seperti apa dan di Alas Purwo itu seperti apa? Iya, ini sebelum kita masuk ke sosok ya, antara ini kita cerita lagi nih Iya. bahwa tengahin dulu itu Alas Ketonggo, ini belum ke sana juga yang Pernah kayak Alas Ketonggo ya? Belum, Mas Hame belum. Saya pernah ke Ngawi. Jadi itu ibunya hutan tanah Jawa. Disebut ibunya karena di situ ada sungai Tempuran. Daerah mana itu? Di Ngawi, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Tapi Ngawinya lebih tepatnya. Di situ jadi ada sungai yang dulu kalau ceritanya dipergunakan untuk mandi dan melepaskan ageman dari raja-raja, salah satunya Raja Brawijaya. Nah, karena di situ air itu melambangkan salah satunya seperti air ketuban, jadi terlahir kembali. Jadi seperti melahirkan tokoh baru, makanya disebut ibunya hutan tanah Jawa. Tengah-tengahnya itu. Tengah-tengahnya, oke. Tapi Alas Roban bukan anaknya loh ya. Iya, aku mau ngomong gitu. Iya. Apakah Alas Roban Alas anaknya pertama. dari Alas Purwo dan Alas Ketonggo? Bukan? Belum menemukan Anak dari... cerita mitos itu belum. Itu kan penyebutan mas, harapan aja. Jadi Alas Roban itu apanya Om?
Kalau Alas dibanding Roban ya dua alas, itu. ya alas Roban. Ya gampangannya ya mungkin anaknya kali ya. Tapi kan nggak ada hal yang eksplisit atau yang menyebutkan itu mengarah ke itu, enggak, itu asumsinya Asumsi kita aja. aja ya. Hmm. Enggak. Oke, kita nggak sosoknya ya. Alas Purwo dulu. Kalau saya bilang Alas Purwo itu sosoknya macam-macam mas, nggak bisa saya jelaskan karena terlalu Pusatnya banyak. jin kayaknya di sini ya. Ada kota gaibnya ada. Tapi saya nggak akan jelaskan secara detail ya, mesti biar kita absen aja. Tadi kota gaib, itu kerajaan jin. Terus kemudian yang berkaitan dengan para leluhur dulu. Terus sosok ini sebenarnya Sang-hyang kali ya. sosok entitas Jawa-Jawa kuno lama. Terus pernah waktu kita ke sana lihat video orang yang masuk itu ada makhluk kecil hitam, enggak hitam segini kayak manusia purba gitu yang larinya kenceng banget di dalam kayak Peter Pan mungkin mas ya, peri ya masuknya. Peri ya masuknya peri. Ada model seperti itu juga. Terus genderuwo purba gitu kan ada macam-macam di situ. Terus ada Gua Putri itu yang jauh sih, jalannya 14 kilo ya, itu jalannya bisa seharian tuh karena watutan kan. Terus ada Gua Ratu tadi macam-macam, ada Gua Kencono apa macam-macam. Ini banyak gua aja mas di Alas Purwo. Menurut saya entitasnya memang beraneka ragam, dan Alas Purwo itu sebenarnya aromanya ya sudah Bali. Aromanya sudah Bali, udah Pulau Bali. Jadi kan dia semenanjung gini, Belambangan, Pulau Bali kan di sini. Jadi sudah aromanya tuh sudah Bali sebenarnya. Jadi kayak leak itu ada. Ada juga Menyerupai leak, dan memang ada pura yang dipergunakan untuk ibadah umat Hindu di situ di pura. Karena ketika masuk Alas Purwo, yang saya rasakan sudah nggak di Jawa sebenarnya mas, udah masuk wilayah Bali nih gitu. kalau Alas Purwo itu. Dan resi-resi kayak di candi-candi itu ada, bahkan ada reruntuhan candi juga di situ menyerupai candi dari batu bata yang menjadi cikal bakal di situ. Nah ini kalau ke Alas Roban saya bisa menjelaskan secara spesifik. Jadi di situ ada pohonnya itu beringin putih di tikungan. Jadi kalau kita turun ke bawah lagi ada namanya daerah Poncowati, di Sendang Peri, Sendang Poncowati. Nah di pohon beringin itu konon bersemayam sosok Singoroban. Singa ya. Singa yang penjaga, Singoroban. Nah di situ ada kaki putih, nini putih. Jadi kaki putih itu, kaki itu aki-aki, kakek ya. Itu sosoknya putih semua, serba putih, rambutnya putih, jenggotnya gede panjang segini, itu putih, pakai agaman putih, dan agak nini putih juga sama nenek-nenek gitu, putih, serba putih di situ. Terus waktu kita ke sana dulu kita sempat dibisikin satu mantra untuk memanggil beliau sama juru kuncinya itu. Nah dalam mantra itu yang harus diomongkan tuh memang pelan-pelan kalau nggak salah gitu, kita yang tahu, karena kaki ini maaf ya agak sulit dengarannya. Itu apa istilahnya, tunarungu katanya gitu. Terus kalau kita di Poncowati itu selain tadi peri-peri, agak naik lagi itu yang paling banyak sosok perempuan wujudnya cewek-cewek gitu, maksudnya cewek itu muda. Nah, tadi kan nenek-nenek ya, itu muda, atau disebutnya selain tadi peri mungkin maksudnya itu ada juga kayak menyerupai kuntilanak yang sering berterbangan. Dulu ceritanya dari mbak-mbaknya yang di warung, warung mang-mang itu, itu jaga itu cerita itu lewat situ cerita kalau malam. Terus yang menarik itu di sebelum Pengkolan yang nggak naik, di situ ada sedikit tanah lapang. Nah, disitulah tempat pecel lele gaib. Itu baru di jalan loh, kita belum turun mas. Itu belum turun ke hutannya, baru pinggir jalan besar kan. Terus agak naik lagi nanti biasanya ada entitas menyerupai monyet emas apa yang itu sering bikin kecelakaan. Nah antara kan Pengkolan bawah, Pengkolan atas itu nanti kalau lurus ada
Terowongan itu ring road sebenarnya. Jadi ring road Alas Roban itu bahwa ada terowongan sering buat akses. Nah di situ sering nampak korban-korban kejahatan, misalkan pembuangan mayat dari yang berdarah-darah, ada juga yang potongan-potongan tubuh, mutilasi misalkan ya. Terus kejadian penembak misterius tahun 80-an. Saya masih penasaran kalau turun katanya ada yang korban tahun 65 di situ juga. Naik lagi ada tempat penampungan bangkai kendaraan yang kecelakaan. Wah. Nah, itu aneka ragam juga. Tapi kalau dari semua yang kuat itu adalah Singoroban, Kaki Nini itu. Dan juga Nyai Pancawati yang ada Nyai di bawah. Pancawati itu ya, yang itu. pemilik sendang itu ya Om ya. Itu. Oke, kalau misalkan secara hierarki nih Om. Iya. Dibandingkan, mohon maaf, kesepuhan Alas Purwo, kesepuhan Alas Roban. Pengandaian saja ini. Jika ada hierarki antara entitas Alas Roban dan Alas Purwo, berarti lebih mudah kita analisa itu lebih tua dan lebih kuat ya di Alas Purwo. Iya. Karena awal dari umur ya Om ya. Awal mulanya. Bahkan kalau kita ngomong tua itu, kita nggak sampai Mas untuk mentafsirkan itu. Alas Purwo namanya Purwo pertama, iya. Pengawal, awalan, ya. Pengawal ya, bukan pengawal, pengawalan, awal. Kalau misalnya di Alas Roban ada Singoroban, ya. pentolannya tuh Om ya. Kalau di Alas Purwo siapa Om? Ada nggak yang emang Om pernah ketemuin itu sosoknya energinya lebih kuat daripada Singoroban? Kalau secara keseluruhan, saya sih lupa ingat ya Mas untuk mendeskripsikannya apa. Karakternya nih misalkan bisa diadu nih ya, playernya nih. Oh nggak bisa Mas 50-50 itu nggak bisa. Karena kalau di tempat itu pasti ada pegang teritori. Kalau secara keseluruhan mungkin ada satu entitas yang saya tidak bisa menerjemahkan itu apa. Di Alas Purwo sendiri, tapi ya kalau waktu itu memang tujuan kita tidak mencari sosok ya, tapi kita melakukan napak tilas, jadi kita tersesat waktu itu. Apalagi nyari sosok, napak tilas aja tersesat, apalagi ntar kita salah nyari sosok. Iya, mungkin yang berkaitan dengan di wilayah Kiai Sepanjang itu karena berkaitan dengan ada 3 titik sebenarnya Mas untuk menstabilkan itu ya. Saya Subagir kalau nggak salah waktu itu. Jadi satu di Tidar itu di Magelang, Bukit Tidar. Yang kedua di Alas Purwo. Satu lagi di Ujung Kulon tuh di Banten. Iya. Ada 3 tempat sebenarnya untuk menstabilkan. Jadi ada Kiai Sepanjang di situ. Bukan makam yang manusia raksasa tapi tombak. Tombak ya. Itu ada. Di sana di Alas Purwo. Penasaran sumpah, Pak produser pengen ke sana Pak. Mau ke Magelang dulu, kayak sepanjang. Udah. Tapi kita nggak ada belum ya? Udah dong. Di mana? Udah. Tidar udah. Tidar 2. Dan sisi lereng sana ngadep aku itu belum. Oh. Di situ ada makam juga yang belum dibahas. Nih Om, kalau misalkan ya tadi dari sosok. Nah sekarang kalau dari angker dan wingitnya Om, ya kan? Itu mana yang lebih Om antara Alas Purwo dan Alas Roban? Dua-duanya memiliki unsur itu Mas, angker dan wingit. Dua-duanya? Juga sakral juga. Kalau sakral kita mencakup pada petilasan ya. Di Alas Purwo misalkan contohnya petilasan jadi banyak di sana tuh gua-gua, ada mungkin tempat pundan. Salah satunya pundan yang dekat Pura Agung Alas Purwo itu kita sebut disakralkan. Kemudian kalau di Alas Roban sendiri, saya di sekitar situ sebenarnya ada satu tempat pemandian ya. Ada satu tempat pemandian klasik ya, masih dari batu dari batu candi gitu, saya lupa namanya. Jadi sekitar situ ada, katanya sebenarnya belum pernah menelusuri ke situ. Itu ada kolam pemandian, Mas. Peninggalan di masa klasik ya. Di dinasti antara Sanjaya sampai Syailendra di situ ada. Kemudian di Pundan Poncowati sendiri itu. Kemudian kalau kita lihat kewingitannya masih Pundan masih mencakup ya di Alas Purwo, di Alas Roban juga. Nah kalau angker itu di Alas Purwo pun juga ada pasti titik-titik angker yang
Memang sebelum kita memasuki daerah itu kita sudah melewati beberapa hutan-hutan. Satunya hutan homogen di situ, hutan mahoni, hutan kayu jati gitu. Saya yakin itu angker karena ring-ringan. Model di sana itu bentuk ring mas, hierarkis. Semakin dia susah dijamah itu semakin tinggi kastanya. Kalau di alas roban lebih mudah sih menemukannya. Lewat terowongan, tikungan, dekat dengan pohon ringin itu juga. Itu mungkin titik-titiknya. Nah kalau misalkan nih Om ya, Iya. kita lari ke arah entitas yang mencelakakan atau energi atau sosok yang mencelakakan. Itu apakah kalau di alas roban kan suka bikin kecelakaan ya kayak gitu kan. Nah, dan di alas purwo bikin orang pindah dimensi, apakah seperti itu Om? Iya, itu juga sama ya. Sebenarnya di alas robanmu juga bisa sih mas ya. Berpindah dimensi juga. Karena ada beberapa kasus bis truk yang hilang atau tertutup kabut gitu ya. Kalau di alas purwo sendiri ya kita pernah ngalamin tentang hal itu gitu. Tapi mencelakakan atau tidak itu tergantung sikap kita sebenarnya. Oke, soalnya di alas roban tuh ada yang bilang juga sebenarnya tuh dia tuh netral Om ya katanya. Iya, netral, iya. Netral, namun banyak ditunggangi Energi oleh negatif. energi negatif. Berasal dari luar mas justru. Tempat-tempat pembuangan itu mas. Iya ya Om ya. Berarti memang yang menyelakai itu lebih dominan gitu. Itu dia didapat dari luar. Saya sepakat sih dengan hal itu. Oke. Nah, kalau alas roban sendiri ada nggak sih Om kasus-kasus seperti itu Om? Selain hilang ya, selain hilang masuk ke alam lain, ada nggak sih yang aneh-aneh kayak abis ke alas purwo ketempelan atau dari alas purwo jadi gimana gitu? Iya banyak mas. Salah satunya itu tadi adanya beberapa pemukiman gaib yang orang akhirnya tersesat ya, warung dia makan di situ, kemudian saat kembali hilang nggak ada. Itu kemudian ya biasanya orang buang-buang, termasuk banyak orang bersemedi. Kalau di alas purwo lebih banyak mas orang semedi di gua-gua. Yang kita nggak beruntung waktu ke sana karena masih masa pandemi, kita nggak diizinkan untuk ke gua-gua itu. Tahun 2020 soalnya kita ke sana, pas pandemi itu nggak boleh berkunjung. Untuk orang-orang yang hilang nih Om di alas purwo ya, apakah itu bisa semua orang? Ataukah orang-orang terpilih aja Om? Orang terpilih menurut saya, orang terpilih ini bisa positif bisa negatif ya mas ya. Dipilih untuk tujuan itu gitu. Niat dari niat ya Om ya? Niat. Moksa juga ada, kalau dulu ceritanya raja-raja dulu ya, termasuk para petinggi bangsa juga banyak yang melakukan pertapaan di situ. Berarti emang ini Om ya, maksudnya energinya sekuat itu ya, walaupun di alas roban juga ada kemungkinan orang bisa hilang di situ. Iya. Masuk ke portal gaib. Dan di alas purwo lebih possible lagi Om ya? Iya, karena vegetasinya jauh lebih rimbun di alas purwo mas. Bahkan waktu itu hujan ya, itu airnya nggak sampai bawah karena rimbunnya pohon vegetasinya. Jadi hujan, tetesan hujan tuh nggak sampai ke dasar. Karena ini, dan itu malam benar-benar gelap. Siang aja gelap. Oke. Dan pohonnya itu yang membedakan vegetasinya juga, kalau di alas purwo itu mungkin ada satu pohon besar banget yang bahkan sampai belasan puluhan orang ketika melingkari itu cukup mas untuk meluk itu. Jadi perlu mungkin satu kru kita aja masih kurang gitu. Aku kehitung setengah soalnya Om. Saya 1,5. Iya. Jadi kita 2. Iya, Saya sendiri 2 kata mas. Iya Om. Menarik ya ternyata ya. Jadi maksudnya aku ngebayangin gitu Om. Kalau misalkan memang kita ke alas purwo dan ke alas roban dan alas ketonggo dalam satu waktu gitu Om ya. Misalkan kalau Jawa gitu. kalau misalkan bisa dalam satu waktu gitu. Terus kita langsung bisa bandingin energinya gitu kayak. Oh, ternyata ada energi yang seperti ini modelnya. Dan kira-kira nih Om ya, ada nggak Om? Mohon maaf para kesepuan, pertanyaan doang ini mah. Alas yang bisa dinetralin Om? Netral untuk apa nih? Ya maksudnya diperhalus lagi gitu, netral dari energi itu. negatif. Karena gini mas, kalau hutannya itu tentunya menurut saya karena ini hutan itu sistem alam ya. Dia sebenarnya memberikan satu keistimewaan sendiri natural. Kalau yang kaitannya mau dinetralin, netral dalam arti kan mengembalikan kenaturalannya itu. Berarti satu tempat yang
mungkin bocor secara energi negatif masuk, tempat pembuangan negatif, itu tentu bisa, karena bukan menjadi elemen besarnya, dia hanya partikel kecil, bisa. Tapi bukan seluruh hutannya, nggak mungkin. Maksudnya misal kita area hutan, mungkin titiknya hanya di sini aja yang dilewati manusia, ya ini dinetralin bisa. Tapi hutan ini nggak butuh dinetralkan, dia menetralkan dirinya sendiri. Karena sejatinya dia lahir dengan pertumbuhan. Tumbuh. Iya. Oh, jadi kemungkinan sebenarnya bisa netral secara alami gitu Om ya. Iya. Bisa netral secara alami asalkan tidak ada oknum-oknum yang membawa hal-hal negatif ke situ. Iya, yang nyampah. Yang berlaku Atau berbuat. kemudian ulat dari manusia sendiri yang merambah hutan. Nah, tuh siapa Misal tuh? dipotongin, ditebang, Betul. Tambang. dieksploitasi negatif gitu. Membawa energi negatifnya. Dan ujung-ujungnya yang kena manusia-manusia juga Balik lagi, soalnya Om. Ke situ makanya nggak Ya, boleh. beberapa kejadian mungkin yang bisa diterima ketika alam murka adalah banjir bandang, global warming. Gampangannya, Mas. Kalau amit-amit ya Om, amit-amit ya. Misalkan Longsor, Iya. kebakaran. alas puro gitu adalah oknum-oknum jahat gitu yang ngebabatin hutannya gitu ya. Kira-kira apa Om yang terjadi Om? Eh, mungkin paling ringan adalah kesurupan, tapi bisa sakit keras sampai meninggal sih. Atau bisa membawa keturunan dan macam-macam. Itu nggak sembarangan ketika ke situ. Dahsyat itu energinya maksudnya. Sebagai contoh waktu Mas Ame ke pabrik, ke pabrik kayu waktu itu yang di Alas Roban kan itu Iya. salah satu bentuk salah satunya dulu ketika itu menjadi permasalahan. Termasuk pun dan batu itu yang kita Iya, temukan iya. itu juga. Energinya kuat-kuat ya Om ya. Maksudnya kita nggak ke tempat menyeluruh gitu. Maksudnya di salah satu tempat aja energinya udah bisa sekuat itu gitu. Iya. Apalagi kita bisa eksplor ke berbagai macam sudut gitu kan. Betul, iya. Nah ini pertanyaan terakhir sebenarnya Iya. Om. Walaupun pertanyaannya masih banyak, mungkin nanti kita bisa langsung on the spot ya. Bisa ya Pak Produser ya. Sa. Bismillah gitu langsung on the spot ditanya-tanyanya. Tapi ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya apa sih Om peran dari masing-masing si alas ini? Iya, tentunya pertama menjadi paru-paru dunia, vegetasi, menjaga keseimbangan paling utama sebenarnya Mas, menjaga keseimbangan, rumah bagi flora dan fauna, dan juga tanda petik rumah bagi entitas-entitas astral, gitu. Karena ketika hutan tergerus juga entitas astral akan murka dan akan nyebar. Pindah ke pemukiman. Itu benar. Itu. Dan orang berpikir negatif ketika datang ke situ, salah satunya membuang gitu Mas, karena disanggap ini hutan dan dibuang. Baik itu dibuang yang visible misalkan mayat, atau invisible misalkan kemampuan ilmu, buang penyakit metafisik, lalu santet apa dibuang di situ, jin-jin yang mungkin Udah dipelihara nggak pada pelihara, awalnya. kodam ilmu, jadi ya kayak gitu numpuk. Jadi hutan di sini adalah rumah menurut saya. Kita anggap rumah bagi semua. Oh jadi iya ya, emang Iya. apa hutan itu jadi rumah buat semua sih Om. singgah, Benar. singgah Rumah dan berdiam di situ. Nah kalau itu rumah kemudian disempitkan, membawa dampak negatif ke kita. Sekarang yang paling sering yang kita rasakan adalah global warming. Oke, gitu Fungsinya teman-teman. utama itu sih. Jadi memang fungsi utama dari kedua hutan ini sebenarnya buat jantung bumi ya, Iya benar, paru-paru dunia. paru-paru dunia juga gitu. Jadi memang nggak perlu mendalam membahas mengenai apapun yang berkaitan sama hal-hal negatifnya gitu ya Om ya. Maksudnya dua hutan ini walaupun memang terkenal akan keangkerannya, kewingitannya, namun tetap hutan ini berperan juga bagi kehidupan manusia, flora dan fauna gitu ya Om. Begitu pula dengan entitas-entitas tadi gitu Ya, sebagai sepakat. rumah. Janganlah menjadi oknum yang membuang hal-hal negatif ke sana atau berlaku negatif ke sana. Iya. Gitu. Muncul Om? Mungkin cukup ya. Nanti semoga kita bisa nampak jelas yang kedua kalinya. Amin ya robbal alamin. Alas pulo. Alas lali jiwa kan. Alas tadi juk, alas ketombo, boleh Banyak, juga iya tuh. hutan-hutan. Ya, diucapkan terima kasih untuk semuanya, termasuk Baca Manika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTC Opsan dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, share banyak mungkin, tulis kritik, masukan, saran, kita mau kemana di kolom komentar. Tutup akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.